Halo, jumpa lagi bersama saya Diaken Widyastono Yohanes di konten pujian. Sejatinya ujian tidak pernah menghalangi pujian. Baik, di kesempatan hari ini kita jumpa lagi dengan penuh sukacita pastinya ya. Karena Tuhan kita Yesus Kristus membawa kita terus kepada suasana sukacita dalam menghadapi apapun. Apapun yang kita hadapi, kita tetap bersukacita dan kita tetap mendengarkan Tuhan. Kita akan belajar bersama sedikit firman Tuhan supaya dalam menghadapi hari ini ya, menghadapi hari seterusnya dan seterusnya kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa, sehingga pada saat ini kami beroleh sukacita yang luar biasa, karena Engkau sudah menyertai kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, belajar firman-Mu, kiranya boleh menguatkan kami, untuk kami bisa hidup selalu mendengarkan suara Tuhan di dalam setiap kehidupan beribadah kami. Terima kasih Tuhan. Ini syukur dan doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara semuanya? Pastinya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke, demikian juga seperti yang Anda semuanya lihat, saya pun juga dalam keadaan sehat dan bersukacita. Baik, pada saat ini kita mengambil satu perikop di dalam Alkitab dalam Pengkhotbah pasal 5, Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, demikian firman Tuhan yang menyatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menempatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadaan diperkosa, janganlah heran akan perkataan itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih lanjut pengkhotbah bertutur tentang hikmatnya, dia mewanti-wanti bagaimana soal beribadah. Karena saat masuk dalam sebuah peribadahan, khususnya dalam gereja, banyak sekali jemaat ya, mereka berbondong-bondong beribadah dengan motivasi yang berbeda-beda. Betul enggak? Ya, banyak sekali motivasi ingin dirinya lepas dari masalah, motivasi dirinya ingin, kalau sekarang ngetrennya tuh healing dalam gereja. Bisa jadi ya, demikian juga. Kalau ada lagi yang pengen ngedengerin musik yang baru, nah yang lagi update, atau mungkin hanya membuat satu rutinitas saja. Kalau hari ini ibadah, ya saya harus ibadah ya, atau mungkin seperti menyaksikan konser seperti itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atau juga melihat siapa sih pengkhotbah itu, bagaimana sih menyampaikan khotbahnya, atau
isi khotbahnya yang disampaikan itu sama nggak ya dengan pengkhotbah yang lain atau bagaimana? Atau mungkin hanya mendengarkan mengidolakan satu orang pengkhotbah yang dianggapnya karismatik sehingga dia datang ke gereja dengan motivasi itu yang sungguh tanda tanya gitu ya. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini katakan ya, pengkhotbah lalu mengingatkan sesuatu yang penting, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Ayat yang ke-1, peringatan ini menjadi perhatian di setiap waktu, terutama saat beribadah maupun berbicara tentang Tuhan. Kita tidak boleh sok tahu ya tentang Tuhan. Kita tidak boleh sok tahu, menjadi orang yang sok tahu tentang Tuhan, sehingga lebih banyak kita yang bicara kepada Tuhan dan sebaliknya tidak sempat untuk mendengar suara Tuhan. Nah, itu yang danger danger itu ya. Tuhannya yang disetir sama kita, bukan Tuhan yang berbicara atas kehidupan kita, bahkan kita tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan. Nah, kalaupun beribadah dan firman diberitakan, sikapnya bukan mendengar untuk direnungkan, tetapi mendengar untuk menilai khotbah itu ya. Mendengar untuk menilai khotbah itu. Dan kalaupun direnungkannya justru menerawang apakah khotbahnya itu karena mengena dengan orang lain. Nah, begitu harapannya sih, asalkan jangan dirinya. Gitu ya kebanyakan ya. Ayo siapa? Nah, demikian. Jadi itu kena sama orang itu tuh. Nah, itu kena sama orang itu. Nah, padahal kita pun juga kena. Mungkin demikian ya. Nah, sikap beribadah seperti itu lebih sekedar menikmati suasana yang bertujuan untuk menyenangkan diri, saudaraku ya. Untuk menyenangkan diri saja. Kemudian keluar dari ruang ibadah dengan puas tanpa beban untuk meneruskan pemberitaan Injil. Itu yang lebih parah lagi. Masuk dan keluar sama saja ya, tidak ada bedanya. Nah, ini perlu kita waspadai. Begitu juga tidak sedikit aktivis gereja yang merasa sudah banyak bekerja untuk Tuhan, akhirnya dia juga merasa tahu banyak tentang Tuhan ya, sehingga tidak bisa lagi mendengar mana suara Tuhan dan mana suara pikirannya. Nah, seorang seperti ini gampang bicara dan mengungkapkan suatu komitmen iman atau janji iman serta menyakiti sesama. Ini perlu berhati-hati, saudaraku yang terkasih, karena memang di zaman sekarang ini banyak sekali penyesat yang akhirnya membuat dirinya itu semakin besar tapi Tuhannya kecil ya. Bukan sebaliknya, Tuhannya besar, kita yang kecil. Dan demikian, saudaraku, sesungguhnya ibadah adalah sikap hidup yang mengungkapkan bakti kita kepada Tuhan dengan gembira, dengan sukacita. Dalam bakti itu kita lakukan dengan gembira apa yang kita dengar dari Tuhan ya. Apa yang kita dengar dari Tuhan, jangan sebaliknya Tuhan harus mendengar kita. Itu yang kita perlu waspadai. Nah, ini tadi yang kita sama-sama pelajari, bahwa kita mendengar suara Tuhan. Dengarlah Tuhan, karena dalam kehidupan kita hari lepas hari tanpa mendengar suara Tuhan, kita hidup tapi seakan-akan mati. Karena apa? Kosong. Apa yang kita dengar? Pikiran kita saja ya. Manusia mendengarkan manusia kosong, zong adanya ya. Tapi ingat, pengkhotbah ini mengingatkan bahwa kita tetap mendengarkan suara Tuhan dimanapun beribadah, dimanapun berada, khususnya dalam satu peribadahan. Dalam satu peribadahan saat kita masuk, kita memiliki motivasi bahwa Tuhan, aku mau mendengarkan suara-Mu. Sehingga saat Tuhan berbicara kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, saya yakin apa yang saudara saat itu mungkin perjuangkan akan dijawab. Tetap semangat, tetap bersukacita, milikilah motivasi yang benar dalam beribadah. Yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan, dan selanjutnya kita mengabarkan Injil Tuhan bagi sesama kita yang memerlukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saatnya kita akan tutup kebersamaan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kami sedikit
belajar akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami untuk kami memiliki motivasi yang benar dalam kami beribadah di hadapan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk teguran yang kuat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beranjak dewasa dalam pikiran kami untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan, pimpinan sertai kami selanjutnya di dalam kami melakukan setiap peribadahan kami, sehingga kami bukan menjadi orang yang kerdil-kerdil rohani, melainkan kami menjadi orang yang dewasa rohani. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.